Pemirsa, bicara soal THR, ketika dapat biasanya nih muncul keinginan untuk beli ini itu. Ujung-ujungnya tabungan kita seok-seok nih, Anggi. Nah, bagaimana mengaturnya agar kondisi keuangan kita makin sehat? Kita tanyakan langsung tipsnya dengan financial dan planner trainer ada Muti Juhari. Selamat pagi, Mbak Muti. Selamat pagi Mbak Muti. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Muti. Jadi kan kita Ya, sudah pernah terkena pandemi ya, hampir 3 tahun ini. 3 tahun ya kita ya. Betul sekali. Bagaimana supaya kita ini tidak gagap lah ya, tiba-tiba dapat THR lagi dan tidak tinggal ekstraknya begitu Mbak Muti. Oke, jadi sebenarnya kalau THR itu mungkin tahun-tahun sebelumnya kita udah biasa dapat ya. Ya. Mau yang dapatnya baru pro rata ataupun yang udah dapat full itu pasti kita akan senang sekali gitu. Nah, kemudian cara menggunakannya sebenarnya ya yang perlu kita perhatikan adalah kita mesti memperlakukan THR ini sebagai memang pendapatan ekstra yang bisa kita maksimalkan untuk banyak hal gitu, bukan sekedar untuk hari raya aja. Jadi kalau teman-teman penonton Metro TV tahu bahwa THR ini sebenarnya bisa kita pakai untuk setahun ke depan gitu. Oke. Bayangin nggak setahun ke depan ini kita bisa buat ngapain aja? Untuk berapa tahun ke Pertama depan? ya tentu Tahun ke saja Setahun ke depan. untuk bayar zakatnya dulu ya, zakat apakah itu zakat penghasilan kita yang kita tunda bayar setahun sekali atau untuk nambahin buat zakat fitrah Setahun ke juga. depan. Kemudian untuk prioritasin membayar utang gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita masih punya cicilan utang konsumtif maupun cicilan utang yang pengen kita cepat lunasin, ini harus dibayarin dulu dari situ. Lalu baru kita bisa fokus ke kebutuhan hari rayanya. Kebutuhan hari raya itu apa aja sih? Kalau tahun ini mungkin kita udah boleh mudik ya, jadi akan ada Ya. kos yang cukup besar untuk mudik. Lalu untuk open house, terus untuk angpau ya, angpau untuk keluarga dan Mm-mm. keponakan. Lalu yang terakhir mungkin untuk hampers. Jadi kebutuhan hari raya ini boleh kita utamakan juga karena memang udah 2 tahun 3 tahun nih ketunda kita tidak bisa merayakan kebersamaan ini gitu. Lalu jangan lupa juga teman-teman kalau misalnya 2 bulan sesudah Idul Fitri ada Idul Adha. Jadi uangnya kalau bisa dialokasikan juga untuk Idul Adha gitu ya. Terus Oke. juga kalau masih ada ada sisa dana THR Untuk ya, ini yang baru bisa kita pakai untuk nambahin dana darurat kita, top up investasi, untuk bayar kebutuhan tahunan yang rutin dan lain-lain. Gitu Oke. caranya. Mbak Muti tadi kan sudah ada pos-posnya ya. Tadi Mbak Muti juga sempat menyebutkan bahwa kalau memang ada hutang yang sedang berjalan pun ada baiknya dimasukkan di pos di sini juga ya. Nah, itu Ya, seberapa betul. besar atau seberapa persen bisa kita ambil dari uang THR ini untuk membayar hutang? Khususnya mungkin yang punya hutang kredit card gitu atau cicilan yang menggantung begitu, itu kan langsung habis satu THR itu Mbak Muti. Iya, atau mungkin KPR, Iya betul. cicilan kendaraan, mobil atau motor, itu bagaimana Mbak Iya. Muti? Persen-persenannya begitu dibaginya? Oke, kalau masalah persentase sebenarnya kalau kita ngomongin kredit kayak KPR atau kredit kendaraan itu kan sebenarnya patokannya udah bukan rutin ya, maksudnya setorannya kita udah tahu ya, misalnya apakah 1 bulan 5 Oke. juta, apakah 1 bulan 3 juta. Dan kalau menurut saya utang yang KPR atau kredit kendaraan itu lebih baik ya udah kita jalanin aja tiap bulan Asik. rutin gitu. Tapi kalau ada utang yang kayak kartu kredit yang konsumtif yang misalnya masih ada 13 juta, itu sih sebenarnya yang perlu lebih diprioritaskan karena Oke. dia lebih konsumtif gitu. Secara tingkat bunganya juga lebih gede per tahunnya dibandingkan kalau yang KPR atau kredit kendaraan itu tadi gitu. Jadi kalau bisa prioritasin utang kartu kreditnya dilunasin dulu atau ada pinjaman-pinjaman lain boleh dilunasin dulu. Tapi kalau misalnya nanti kalau saya lunasin THR saya langsung habis, nah itu mungkin perlu strategi. Oke lah, Oke. mungkin Strategi. lunasin setengahnya. Tapi yang kemudian setengahnya THR masih bisa kita pakai buat perayaan hari raya itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai habis banget, tapi juga jangan sampai utangnya nggak dicicil gitu. Oke. Oke. Oke, kalau ditabung ke deposito gitu mungkin nggak Mbak? Jadi untuk mengkeep supaya nggak dipakai gitu, atau malah bahaya karena nggak bisa dipakai untuk darurat? Oh, nggak masalah sebenarnya. Kalau menurut saya sendiri, kita juga jangan lupa bahwa kita mesti top up untuk dana darurat ataupun untuk kebutuhan investasi kita yang lain-lain gitu ya. Tetapi itu tadi yang saya bilang, prioritasin dulu yang lebih penting. Jadi kalau misalnya memang ada kewajiban utang, itu diprioritasin. Lalu kalau misalnya nanti ada, atau misalnya hari rayanya kita saya nggak mau kemana-mana aja, saya mau di Jakarta aja gitu. Jadi cost-nya nggak banyak. Berarti masih banyak ekstra nih yang bisa saya pakai gitu. Apakah nanti untuk nambahin buat Idul Adha atau nanti saya akan prioritasin buat nambahin tabungan saya itu tadi, apakah mau di-keep di deposito supaya nggak dipakai gitu. Karena sebenarnya
kalaupun kita simpan aja di deposito tapi nggak ada tujuannya itu kan kurang jelas ya. Jadi lebih baik, oh ini nanti saya mau pakai buat apa lagi ya, Baik dipakai. 5 bulan lagi atau liburan kemana gitu. Itu lebih enak tuh kalau ada Oke. tujuan dikasih judul gitu. Oke, Mbak Muti, Utang berarti utang. prioritas, Anggi. Mbak Muti, jadi Oke. kalau misalnya nih ada strategi, ya sudah THR-nya disimpan saja. Nanti kalau ada pengeluaran tambahan, misalnya tadi ada hampers, ada biaya mudik dan segala macam, itu tetap dari pengeluaran bulanan. Itu sehat nggak cara berpikir seperti itu? Takutnya nggak cukup karena kan Oke. kebutuhan bulanan kita yang misalnya dari penghasilan bulanan kita itu biasanya memang udah kepake buat operasional bulanan ya. Kita udah punya Oke. kebutuhan rutin gitu. Apakah itu Oke. bayar cicilan juga tadi, udah gitu untuk kebutuhan rumah tangga, lalu untuk kebutuhan lifestyle dan nabung investasi dan segala macam. Nah, kalau yang gaji tetap, gaji bulan April lah ya, let's say gaji bulan April itu udah kepake, berarti memang untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya ini kita akan mengandalkan si THR ini gitu, ya kan? Oke. Kecuali misalnya memang tadi saya bilang nggak mau kemana-mana gitu sehingga uang THR ini bisa utuh dan bisa kita simpan aja itu Simpan. nggak masalah. Itu kan berarti menyenangkan buat kita dong. Kita masih punya simpanan banyak banget gitu. Oke, oke Mbak Muti, ini terakhir dan mungkin singkat aja. Teman-teman ASN kan diperkirakan bulan ini cuma 50% THR ya. Apakah ada yang perlu dikurang-kurangi nih pengeluarannya bulan ini? Apa ya? Itu dia. Kemarin saya baca beritanya yang berkurang itu tunjangan kinerjanya kan 50% gitu. Tapi Iya. kan kayak komponen lain-lainnya tuh tetap dapat ya. Nah, tapi berarti kalau gitu mesti dicek juga nih sebenarnya kondisi keuangannya dulu deh secara keseluruhan gitu ya. Kalau misalnya ada yang bisa dievaluasi, ada yang bisa dikurangin, ada yang bisa apa ya istilahnya diaudit gitu ya, diirit atau kalau enggak kita tambah penghasilan lah gitu. Sehingga menurut saya sekarang kalau misalnya ngirit tuh kita udah agak ribet banget ya. Jadi kalau menurut saya coba yuk cari kesempatan lain untuk bisa nambah penghasilan, apakah itu nanti ya itu ya ASN saya juga nggak tahu mungkin keterbatasan pilihan pekerjaan lain atau misalnya memang tidak boleh tapi kita Baik. perlu banget untuk memikirkan itu gitu. Oke. Mbak Muti, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita di siang hari ini benar-benar bisa dipraktekin ya Mbak ya. Dan juga tidak kalap ketika THR akhirnya sudah masuk ke tabungan itu.